Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan materi kita matematika tentang pecahan ya. Pada pekan yang telah lalu kita sudah mempelajari ini tentang yang A dan B. Dan latihan soalnya sudah kita kerjakan, sudah kita bahas latihan 1, 2, 3, dan 4. Pada video pembelajaran kali ini adalah kita membahas tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan. Dan pada video yang terpisah kita insya Allah akan membahas tentang soal latihan 5 tentang mengurutkan dan membandingkan pecahan. Baik ya anak ya. Yang semangat ya untuk kelas A, B, C, D, dan E. Yang E ini semangat ya. Kadang-kadang tidak tersebut, mohon maaf ya nak ya. Karena Ustadz masih terbiasa dulu ada sampai A, B, C sampai D. Nah kita lanjutkan. Kita mengurutkan dan membandingkan pecahan. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah ini kita lihat dulu susunan pecahan di dalam garis bilangan dari 0 sampai 1. Ini pecahan 0 sampai 1 ini kita pecahan biasa. Kalau pecahan campurannya tinggal tambah saja ke sini, saat ke kanan lagi apakah 1, 1/2 dan sebagainya. Lihat urutan pecahan di dalam garis bilangan. Nih, ini per 10. Jadi 1 ini dibagi 10 sehingga 1 ruas ini adalah 1/10. Diurut ke sini 5/10, 9 sampai ke sini 9/10, inilah 1. Nah, di sini urutan ini semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Dilihat dari pembilang dan penyebut, kalau penyebutnya sama, nih 10 semua, maka semakin besar pembilangnya, nih, maka nilainya semakin besar. Jadi kita bisa mengurutkan bahwa bilangan itu dari yang kecil semakin ke kanan semakin besar jika bilangannya semakin besar dengan catatan penyebutnya sama. Ini kalau penyebutnya berbeda lain. Harus kita ubah dulu ke penyebut yang sama. Nah, ini seperti ini contohnya. 1/2 ini senilai dengan 5/10. Ini sudah kita belajar di dalam subbab mengubah berbagai bentuk pecahan ya nak ya. Ya di LKPD kedua kalau tidak salah. Ini 5/10 ini kalau disederhanakan dibagi 5 bagi 5 berarti 1/2. Ini ternyata di sini letaknya. Ini kalau bilangan ini hanya dibagi 2 ya. 0, 1/2, 1. Kalau dibagi 10 inilah. Jadi lihat, meskipun di sini 4/10, tetapi tetap lebih kecil dari 1/2 meskipun di sininya 1. Karena penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya sama, dibuat per 10, ternyata 1/2 ini 5/10. Sehingga 1/2 lebih besar daripada 4/10.
Demikian juga, misalnya nih 1/2 dengan 1/10 tidak sama ini. Meskipun pembilangnya sama, karena penyebutnya adalah berbeda. Bagaimana untuk menyamakannya? Ya kita samakan. Ini per 10, kita buat per 10. 10 dibagi 2, caranya ini 10 bagi 2 kali 1 ya. Jadi 10 bagi 2, 5 kali 1, 5/10. Atau untuk senilai kemarin sudah belajar ya nak ya. Ini dikali berapa? Ini dikali berapa supaya 10? Dikali 5, berarti ini pun harus dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi 5/10. 1/2 lebih besar daripada 1/10. Demikian juga 1/2 lebih besar daripada 3/10. Karena nilainya lebih besar. Kalau dibuat penyebutnya sama, ternyata 1/2 itu adalah 5/10. Kita lanjut. Contohnya ini kalau koma desimal. Ini karena dibagi 10, berarti ini 0,1. 0,1 nih anak ya. Ini 0,2. Ini per 10 kan. Kalau per 10, satu angka di belakang koma. Ini sudah belajar. Kalau 3 berarti 0,3. 0,2 lebih besar daripada 0,1. Semakin ke kanan semakin besar. 0,4 lebih besar daripada 2/10. Karena 2/10 nilainya 0, atau senilai dengan 0,2. Jadi untuk melihat besar kecilnya suatu pecahan untuk diurutkan itu harus disenilaikan atau disamakan dulu jenis pecahannya ya. Desimal dengan desimal, biasa dengan biasa. Ini yang biasa lebih istimewa lagi. Di samping harus disamakan urutan pecahan biasa, juga harus disamakan penyebutnya. Seperti ini. Harus disamakan penyebutnya. Jadi kalau dalam suatu soal diketahui suatu pecahan, langkah yang lebih sedikit adalah pakai didesimalkan ya. Kalau disamakan atau di pecahan biasa ini harus disamakan penyebutnya untuk membandingkannya. Kalau dibuat per 100, nolnya di belakang komanya 2, berarti ini adalah 0,10. Ini dibagi 10 kan karena per 100. Berarti ini 0,20 dan selanjutnya seperti yang ada di sini. Selanjutnya semakin ke sini semakin besar. 0,10 meskipun 0,10 ini lebih kecil atau kurang daripada 0,3 ya, karena 3 ini nilainya 3/10, ini cuma 1/10. Atau 0,3 ini lebih besar ya daripada 0,10, karena 0,3 lebih besar daripada 0 atau 1/10. Kemudian 1/10, 1/10 tadi dia lebih kecil daripada 0,3 meskipun ini 10 ya, karena sesungguhnya dalam per 100 0,10 ini lebih kecil atau kurang dari 0,30 ya, karena 30/100, kalau ini 10/100. Persen juga sama nih. Ini untuk ini memperlihatkan bahwa ini senilai, ke bawah semakin senilai, ini juga senilai ya, hanya bentuk pecahannya berbeda. Coba kita contoh soal. Ini bagaimana cara mengurutkan bentuk pecahan ini. Yang pertama adalah ubahlah terlebih dahulu setiap pecahan ke bentuk pecahan yang sama. Yang paling mudah ya. Silakan ke yang paling mudah yang sama, apakah pecahan biasa, desimal atau persen. Biasanya yang mudah itu ke desimal ya, karena langsung didapat. Kalau desimal ke persen diubah lagi per 100. Contoh soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nih yang terbesar. Ini sudah berkoma, sudah desimal. Ini sudah desimal, berarti tinggal 3 lagi. Ini desimalnya per 10, ini per 100, maka ubah lagi dulu ini per 100, 1,75 berarti 0,40. Ya, tinggal tambah nolnya aja di belakang 1 ya nak ya. Kita ubah nih 0,40.
Satu setengah, satu per 2, ini 1,5 berarti 1,5. Ini kita sudah belajar di cara merubah pecahan. 1,5 karena di sini per 100, 2 di belakang koma jadi 1,50. Kalau 24% ini udah lebih mudah ya. 24 per 100 berarti 0,24. 4 per 5. Dibuat desimal, dibuat per 10 berarti 8 per 10 nih kali 2 kali 2. 8 per 10 berarti 0,8. Supaya 2 di belakang koma 0,80. Yang 1,75 tinggal menurunkan. Nah, dari sini kita bisa mengurutkan mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah 1,75. 1. Kemudian 1,50. Nah, 3 lagi. Kemudian 0,80. Kemudian 0,40 dan yang terakhir adalah 0,24. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah nih 1,75, 1,5, 4 per 5, 0,4 dan 24%. Begitu ya nak ya. Ini nah tolong ini kan dipahamkan betul kan di kelas 5 ada pelajaran yang mengurutkan pecahan. Di kelas 6 juga ada. Di kelas 4 nih paling soalnya hanya 3 bilangan. Ya, kelas 5 mungkin 4 bilangan. Di kelas 6 baru 1, 2, 3. Ini 5 bilangan. Nah, Ustadz ini hanya untuk contoh saja supaya memperbanyak berlatih. Ini mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Gimana nak ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana membandingkan pecahan? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ini juga sama. Seperti bilangan cacah, pecahan juga dapat dibandingkan. Tetapi caranya itu harus disamakan dulu bentuk pecahannya. Contoh sajalah. Contoh, isilah nih kotak ini dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih. Ya ini ya kurang dari, ini lebih dari. Contoh soal nomor 1. Nih 1 per 10, 2 per 10. Ini karena kita sudah lihat tadi di garis bilangan tadi. Penyebutnya sama, berarti ini sudah membandingkan yang atasnya saja. Berarti ini lebih besar daripada ini, atau ini kurang dari ini. Jadi tandanya ke yang ini ya. Lebih besar ke sini. Nah, kita belum bahas. Ini soalnya ada berapa? Ini udah. Ini ya. Soalnya ada 2 soal. Berarti ini adalah lebih besar 2 per 10 atau 100 per 10 kurang dari 2 per 10. Nah, sekarang yang ini nih. Ini beda ini. 2 per 3 dengan 3 per 4. Pembilangnya, penyebutnya berbeda. Harus disamakan dulu. Karena kalau tidak disamakan dulu, tidak bisa dibandingkan. Karena beda ininya nih, pembaginya. Ya. Kita lihat. Samakan. Kita sudah belajar KPK. KPK dari 3 dan 4 ada 12. Atau kalau ingin mudahnya, berapa bilangan yang bisa dibagi 3 dan bagi 4 gitu saja. Atau 3 kali 4, 12. Langsung sih 12 ya. Nah, sekarang 12 dibagi 3, 4. Kali 2 sama dengan 8. Ini bagi ini kali ini. Hasilnya ini. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Atau cara bilangan senilai tadi, pecahan senilai. 3 kali berapa supaya 12? Berarti kali 4. Berarti ini pun 2 kali 4, 8. Ini sama ini. 12 bagi 4. 3 kali 3, 9. Nah, sekarang barulah kita bisa membandingkan 8 dengan 9. Berarti 9 lebih besar daripada 8. Maka tandanya adalah ini 8 per 12 kurang dari 9 per 12. Kalau bacanya gini. Atau 9 per 12 lebih dari 8 per 12. Nah, tapi kalau di dalam matematik yang di sini dibaca dulu ya. Dari kiri ke kanan. 8 per 12 kurang dari 9 per 12. Kalau 9 per 12 yang sebelah sini, 8 12 per 12 yang di sini, maka tandanya ke sini. Maka dibaca 9 per 12 dulu. Jadi 9 per 12 lebih dari, berarti tandanya ini ke sini.
8/12. Nah, jadi tandanya nih sudah ketahuannya ke sini ya. Demikian nak untuk membandingkan pecahan ya. Ini untuk membandingkan pecahan sampai di sini, dan selanjutnya inilah latihannya. Silakan. Nih latihannya. Ah, nih. Ini nomor 1. Ya, dilihat ya, ya. Nanti insya Allah LKPD-nya Ustadz share di grup. Nah, kalian tinggal lihat ke sini, ininya nggak usah dicatat. Nah, ini isilah, ini membandingkan dengan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Ini ada lagi nomor 2. Itu nomor 3 ya. Oke, ini nomor 3, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nih soal yang mengurutkan bilangan ya. Soalnya A, B, C. Nomor 4, soal nomor 4 adalah diketahui 5/7 terletak antara 4/7 dan 6/7. Atau ini 4/7 kurang dari 5/7 kurang dari 6/7. Nah, sekarang silahkan tuliskan satu pecahan yang nilainya terletak di antara pecahan berikut. Ini sini ya. Di sini silahkan isi. Ini soal latihan 5, ada 4 soal. Tiap soal ada yang ABC ya, ABC ini. Demikian ya Naya. Alhamdulillah untuk mengurutkan dan membandingkan pecahan sampai di sini dengan latihannya. Insya Allah pada video pembelajaran akan dibahas nih soal latihan 5 nomor 1, 2, 3, 4. Insya Allah. Demikiannya Naya. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal latihan 5. Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.